Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi, senang sekali saya Calvin Wisang kembali menjumpai Anda dalam dialog Forum Kawan Nuai edisi hari ini Jumat 15 Agustus 2025. Sesuai dengan topik yang sudah sejak tadi kita dengar di berita sejak pagi pukul 6 hingga di opini publik bahkan di Baober, yaitu pasang surut biliar sulut. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita pada pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kami di studio RRI Pro 1 Manado Ketua Umum Pemprov Popsi Sulawesi Utara, Bapak Yosep Stefanus Kopalit. Selamat pagi, Pak Yosep. Selamat pagi. Kabarnya hari ini sehat? Sehat. Puji Tuhan kalau begitu. Dan Amin. Di samping Pak Ketua Umum sudah ada Bapak Ferry Mamentu selaku Kabid Pertandingan dan Perwasitan Pemprov Popsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Ferry. Selamat pagi. Sehat juga kabarnya? Sehat. Luar biasa ini. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa RRI Net dapat yang ingin berpartisipasi dengan kami di dialog forum kawan pada pagi hari ini mungkin bisa menghubungi kami di 082195835080, bisa melalui SMS dan juga WhatsApp, dan Anda juga dapat menyaksikan siaran kami pada pagi hari ini di live YouTube kami di RRI Manado. Dan untuk langsung saja mungkin kita membahas terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu pasang surut biliar sulut. Mungkin saya langsung ke Pak Ketua Umum dulu ya, Pak Osep ini. Mungkin bisa dijelaskan sejauh ini perkembangan biliar di Sulawesi Utara ini sampai saat ini sudah seperti apa, Pak Yosep? Baik, terima kasih Bung Calvin dan pemirsa RRI yang saya cintai. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari pengurus Pemprov Popsi Sulawesi Utara sangat bangga untuk diundang di RRI ini. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada RRI untuk mensupport cabang olahraga biliar di Sulawesi Utara. Tentang masalah pasang surut biliar di Sulawesi Utara, memang kemarin-kemarin kendala dari tempat latihan atau sarana dan prasarana Rumah biliar seperti itu. Rumah biliar. Tetapi dengan 2 tahun terakhir ini begitu pesat pertumbuhan rumah biliar yang ada di Sulawesi Utara. Dan mungkin kedepannya Sulawesi Utara ini pasti akan kita lihat punya prestasi yang baik untuk khususnya di cabang olahraga biliar. Karena begitu banyak muncul atlet-atlet muda yang sangat-sangat potensi untuk ke depan khususnya cabang biliar ini. Ya, karena memang kalau mau dilihat rumah-rumah biliar dalam yang mungkin disampaikan Bung Osep tadi di 2 tahun belakangan ini sudah banyak ya, seperti jamur di musim hujan. Mungkin bahkan rata-rata ada yang memang mantan pemain yang mungkin akhirnya membuka rumah biliar dengan tujuan mungkin menjaring bibit-bibit muda ini. Nah, kalau berbicara mengenai yang perkembangan olahraga biliar sendiri, ada tidak gap antara pemain ini ya, pemain muda dengan senior katakanlah di Sulawesi Utara, sampai akhirnya pemain-pemain muda ini kemudian tidak bisa atau kurang berkembangin karena mungkin masih tertutupi dengan pemain-pemain senior ini, Bung Osep? Baik, terima kasih Bung Calvin. Tentunya di pertandingan atau event biliar yang ada di Sulawesi Utara, kalau di biliar itu diatur oleh handicap. Betul. Jadi handicap itu menentukan junior dengan senior. Jadi di situ kategorinya. Jadi pasti junior itu akan berjalan sendiri karena ada handicap yang membatasi itu. Betul. Jadi kalau misalnya dia sudah mengikuti PON, prapon, pasti handicapnya lebih tinggi dari junior. Naik. Jadi tidak ada bukan orang bilang tidak bisa untuk junior, pasti junior itu akan berkembang juga karena ada aturan yang mengatur di permainan biliar itu. Maksudnya junior dan senior pasti ada. Oke, berarti ada program juga ya dari Popsi sendiri untuk pemain-pemain muda ini yang nantinya bisa mungkin lebih berkembang gitu, Bung Osep.
Jadi kalau di rumah biliar ini, di khususnya Popsi Sulawesi Utara ini, pasti kami selalu ada pertandingan, ada event itu pasti kami terlibat di kegiatan itu untuk mensosialisasi kepada adik-adik yang junior ini yang kami melihat sangat potensi. Ya tentunya kami selalu memberikan pembinaan. Mungkin ke depan kalau misalnya ada junior-junior untuk itu kami akan kirim mereka ke sana karena punya potensi yang sangat baik. Oke, berarti memang ada kerjasama juga dengan rumah-rumah biliar ini. Artinya ketika ada event gitu di rumah biliar seperti yang mungkin kan kebetulan saya juga mantan pemain dulu, jadi banyak mengikuti perkembangan biliar di Sulawesi Utara. Rumah-rumah biliar di Sulawesi Utara itu kan banyak mengadakan event begitu. Jadi apakah di setiap event itu Popsi terlibat dalam tanda petik di setiap pertandingan, ataukah yang memang inisiatif dari rumah biliar itu sendiri? Popsi katakanlah tinggal memantau seperti itu. Jadi waktu kemarin kita buat rapat pertemuan semua rumah biliar bahwa setiap kegiatan pertandingan harus menyurati ke Popsi. Oke. Dalam arti apa? Supaya di event yang ada rumah biliar yang begitu banyak tidak ada tabrakan masalah tanggal pertandingan. Betul. Supaya Popsi juga memantau dan apabila ada tanggal yang sama, Popsi bilang sorong itu tanggal karena ada yang sudah duluan menyurati ke Popsi tanggal yang begitu. Jadi kami yang mengatur di dalam, kalaupun bilang Popsi terlibat tidak, tapi setiap kegiatan event yang ada di Sulawesi Utara apabila rumah biliar mengundang Popsi, kami pasti hadir dan memberikan suatu gambaran ke rumah-rumah biliar yang ada bahwa marilah orang sama-sama kerjasama dalam memajukan olahraga biliar di Sulawesi Utara. Betul. Nah, saya mungkin ke Pak Ferry ini, tapi sebelum saya membahas kapasitas Pak Ferry ini sebagai kepala bidang pertandingan perwasitan, Pak Ferry juga ini kan setahu saya juga mantan pemain ini, bahkan pernah terlibat di jenis pertandingan kerem kalau tidak salah. Setelah 9 bola ada 10 bola, 15 kemudian ada kerem ini. Nah, Pak Ferry sendiri melihat perkembangan atau katakanlah potensi-potensi pemain-pemain di Sulawesi Utara ini mulai dari tingkatan mungkin 12-14 tahun dan mungkin sampai sekarang seperti apa, Pak Fer, silakan. Sebelumnya terima kasih ucapan dari saya karena RRI sudah mengundang untuk wawancara pasang surut biliar Sulawesi Utara. Jadi begini, untuk prestasi-prestasi yang ada di Sulawesi Utara itu memang sangat menurun. Tapi 2 tahun terakhir ini sudah banyak rumah-rumah biliar yang muncul. Kemungkinan besar itu potensi untuk mendapatkan yang terbaik di Prapon atau PON atau Kejurnas itu pasti terbuka lebar. Tapi saya melihat dari beberapa pertandingan yang kalau tidak salah kemarin King Biliar ya kalau tidak salah bikin pertandingan justru yang yang keluar juga sebagai pemenang malah yang katakanlah yang masih senior ini muda-muda ini mungkin apakah bagaimana ya masih belum punya mental atau seperti apa sampai memang masih katakanlah masih senior justru ini yang banyak tampil di setiap kejuaraan nih Pak Ferry. Ya memang salah satu itu terbentur karena mental mereka kan. Belum bermain sudah rasa kalah duluan. Nah, itu yang kita mesti bina ke mereka itu yang handicapnya di bawah seperti Pak Ketum yang sampaikan tadi supaya kita sama-sama dan berusaha. Dan untuk yang senior masih memegang kendali untuk di semua event ini ya memang itu yang terkendala itu mentalnya yang di handicap bawah itu masih mentalnya belum maksimal. Berarti persoalannya masih sama Pak Ferry. Ketika zaman Pak Ferry dulu masih aktif sebagai pemain di kondisi pemain-pemain muda pada saat itu dan sekarang itu masih katakanlah masih sama persoalannya. Mental betul atau seperti apa? Mental, tapi sekarang itu dia kalau pemain-pemain muda sekarang itu dia lebih cepat berkembang. Betul. Karena seperti yang Pak Ketum bilang sudah ada pertandingan-pertandingan malahan jadwalnya sering tabrakan. Ya. Jadi besar kemungkinan akan ada muncul itu bibit-bibit yang baru. Karena baik itu senior maupun
junior. Tapi pada dasarnya jalan berbarengan ya Pak Fer ya. Untuk pemain-pemain artinya tidak ada gap-gapan lah. Artinya yang senior ya sudah bergaulnya senior ya junior begitu. Jadi paling tidak saling merangkul lah. Ya sesuai petunjuk dari Pak Ketum itu tidak ada itu yang mau bilang pilih kasih. Oke. Nanti tidak ada itu. Kalau pilih kasih pasti ada tingkat kecemburuan dari Betul. atlet masing-masing kan ada. Betul. Tapi ditegaskan Pak Ketum Joseph Kepalit, yang mana itu kita harus melihat prestasinya memang benar-benar prestasi dari setiap turnamen. Dan untuk turnamen itu saya pikir itu belum kompetisi. Oke. Kompetitor belum. Jadi kalau dari Popsi ada bikin kompetisi yang waktu itu sudah berapa kali. Nah, itu baru bisa kita lihat di mana dia punya Bisa terukur lah titik, ya ya. kemampuannya. Di situ. Oke, tapi kalau Pak yang tadi saya mungkin kembali ke pertanyaan ke Pak Ferry yang kalau melihat pemain-pemain muda di zaman mungkin 20 tahun lalu dengan kondisi rumah biliar yang mungkin masih bisa dihitung dengan jari dengan sekarang yang bisa dibilang seperti jamur di musim hujan ini. Potensi-potensi itu apakah masih tetap sama karena terkendala mental atau seperti apa? Karena banyak sih lihat pemain muda ini di saat sekarang ini. Nah, sekarang begini, ini kalau zaman sekarang itu makanya saya bilang tadi itu sudah mulai terukur, mentalnya sudah mulai berubah sebelum-sebelumnya yang waktu puluhan tahun lalu. Oke. Di rentetan banyak atlet-atlet yang sudah lihat ini kapasitas dari pemain-pemain senior itu bagaimana. Nah, dia curi-curi sedikit ini, oh ini pukulan ini skillnya ini begini, oh harus kita ikuti. Apalagi Pak Ferry ini juga kan memang saat sekarang kan sudah berkecimpung di pertandingan, di komite pertandingan perwasitan. Jadi mau tidak mau sudah banyak melihat pemain-pemain muda ini yang memang nantinya akan dipersiapkan, apalagi banyak event nanti ke depan. Seperti yang saya sempat wawancara dengan Pak Ketum kemarin, akan ada kejuaraan untuk persiapan Porprov kalau tidak salah ya Pak Ketua ya. Baru kemudian persiapan juga nanti di Prapon nanti 2027, kemudian ada PON 2028 kalau tidak salah di NTB ya kalau tidak salah itu. Jadi memang persiapan itu yang saya bilang tadi. Apakah memang kendala pemainnya yang memang katakanlah memang belum memiliki mental, ataukah memang kalau klasiknya Pak Ketum, saya ke Pak Ketum ini organisasi dalam tanda petik. Jadi masih ada kayak bahasanya kalau mungkin ya, saya flashback ke zaman saya pemain dulu, masih ada tuh bahasanya yang kayak titipan. Jadi kayak pemain kesayangan. Nah kalau untuk sekarang ini Pak Ketum, seperti apa? Baik, terima kasih Bung Calvin dan pemirsa RRI. Saya di dalam pegang cabang olahraga biliar, tentunya kapan kita mau maju kalau tidak punya ada seleksi. Betul. Jadi yang kemarin-kemarin pun tidak ada yang protes karena itu berdasarkan hasil seleksi untuk ke Prapon. Jadi kalau kita melihat biliar di Sulawesi Utara dibandingkan dengan kepengurusan yang lalu, bahwa sekarang banyak potensi yang muda, yang berbakat, yang bisa mendapat suatu prestasi yang tinggi. Tentu pasti kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Oke. Bagaimana kita bisa mengorbitkan suatu atlet yang punya prestasi tanpa kita punya tryout? Betul, betul. Apakah dia kejuaraan di luar daerah? Kalau kita melihat dari provinsi-provinsi yang lain, mereka punya tryout aja di Vietnam, Iya, sampai di Filipina Cina, bahkan Filipina. Jadi yang muda-muda pun di provinsi lain punya prestasi, karena disitulah pembentukan mental mereka. Oke. Kalau kita aja di sini, contoh kita bicara tentang junior. Kalau mereka sudah ketemu, bilang atlet pernah meraih medali di PON, toh. Ciut berarti pasti. Jadi mental sudah jatuh Betul. dulu, toh. Tetapi dengan berjalannya waktu sekarang, yang peraih-peraih medali emas junior sudah kasih kalah. Iya, betul. Jadi itu yang kita melihat perkembangan yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi kalau dari pengurus juga tidak memberikan fasilitas ke mereka, misalnya mensupport bahwa bisa, kan kita tidak bisa mengukur cuman di daerah Sulawesi Utara. Betul. Prestasi itu. Betul.
Selama kita tidak pernah keluar di daerah dengan ketemu dengan pemain-pemain dari provinsi lain. Sekarang aja untuk cabang biliar ini yang muda-muda yang pegang kendali sekarang. Yang senior-senior semua mulai turun. Jadi akan lari ke Karom lain. Iya, betul. Jadi itu yang kita melihat dengan perkembangan rumah biliar mempengaruhi dengan bibit-bibit yang baru. Betul. Itu yang saya sangat bangga dengan jamurnya rumah biliar ini. Kita bisa melihat sedangkan kita buat event itu sudah minim-minim aja 150 peserta, Ya, 200 betul. peserta. Jadi kita melihat animo itu. Nah, makanya waktu kemarin saya mengajak, marilah kita rumah-rumah biliar itu kita bergandengan tangan supaya di dalam 1 bulan itu event itu tidak pernah terputus. Betul. Dari situ pembentukan mental walaupun di daerah. Di situ kan kita bisa melihat mana ini atlet-atlet yang muda ini punya mental yang baik untuk dalam suatu kompetisi. Betul, betul. Artinya memang kalau tadi berbicara yang Bung Osep sebutkan tadi, kalau di daerah lain mungkin ada tryout sampai ke Vietnam, ke Cina, ke Filipina. Nah kalau untuk di Sulut sendiri minimal provinsi lain lah. Karena memang kalau mau melihat peta kekuatan ini kan, kalau untuk biliar sendiri memang ya kita tahu lah kalau untuk spesialisasi kalau zaman dulu mungkin Kerom itu kalau tidak salah ada nama James Lee Kulengkang, kemudian ada Iwan Heri Ponda kalau tidak salah di spesialis 9 ball juga, mungkin Bung Ferry juga kalau tidak salah sempat juga di 9 bola di Kerem juga punya prestasi lah kalau untuk katakanlah di level nasional. Maksudnya kalau untuk dukungan katakanlah dari Popsi sendiri untuk tryout, apakah nanti setelah event kayak Prapon dekat baru kemudian bisa mungkin ke Gorontalo paling dekat lah paling tidak bisa kayak uji tanding dengan pemain-pemain Gorontalo, Makassar dan sebagainya. Ataukah memang dari sekarang sudah ada memang program-program itu, Bung Osep? Baik, Bung Kelvin. Jadi yang kemarin-kemarin pun kami dari Pengprov Popsi sudah berapa kali mengirim atlet-atlet yang potensi yang bisa mewakili Sulawesi Utara untuk keluar. Kayak kemarin di Jabar, kita mengirim atlet-atlet itu untuk mengikuti kompetisi. Dalam arti begini, kalau kita tidak pernah mengirim tryout lah ke atlet-atlet yang istilahnya yang selalu jawara lah di Sulawesi Utara, ya kan? Setiap kali event mereka lah yang mendapat juara. Dalam arti sudah tidak punya lawan lah, toh di Sulawesi Utara. Tetapi setelah kita keluar tidak pernah dapat nomor. Karena disitulah kita bisa mengukur bahwa atlet-atlet kita bukan tidak punya potensi, tetapi pembentukan mental dan karakter itu. Itu yang saya selalu sampaikan ke mereka. Dalam arti di dalam sesi permainan itu selalu beriringan, tidak ada ketinggalan. Cuman kadangkala di final terakhir yang mereka selalu tidak memperhitungkan yang baik, bagaimana safety bola, itu perlu semakin banyak itu tryout, istilahnya ilmu itu akan semakin banyak yang kita dapat. Artinya melatih mental ya mungkin ya Bung Osep ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan opini atau mungkin pertanyaan bisa melalui chat WA kami di 082195835080. Kami ingatkan juga Anda bisa menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI. Namun untuk kedua narasumber sebelum kita lanjut sebentar, kita jeda sebentar. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI.
RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif. Topik kita pada pagi hari ini pasang surut, biliar sulut. Dan bagi Anda kami ingatkan kembali, Anda dapat menyaksikan dialog kita pada pagi hari ini lewat live streaming YouTube RRI Manado. Anda juga bisa menyampaikan saran, opini ataupun mungkin masukan kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini lewat telepon 082195835080, lewat SMS maupun WA kami. Anda juga bisa menyampaikan saran, masukan lewat kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado. Dan mungkin saya ke Pak Ferry ini. Sudah berapa lama ini terjun di pertandingan komite pertandingan ini Perwasitan, kalau tidak salah 4-5 tahun mungkin, atau sudah lebih ini Bu Ferry? Ya, kalau terlibat dalam pertandingan dan perwasitan itu sudah dari 2012. Oke. PON Pekanbaru Riau. Oke. Dan untuk keterlibatan di Sulawesi Utara juga baru berapa tahun terakhir ya kita aktif untuk menjadi selaku pengawasan untuk pertandingan. Nah, kalau tadi Pak Ferry sampaikan sudah terlibat di Perwasitan Nasional di PON Riau ya 2012. Berarti di situ kan otomatis sudah melihat banyak pemain-pemain di semua provinsi yang tampil pada saat itu. Apa yang membedakan dengan pemain-pemain Sulut? Selain mental tadi begitu, disiplin kah atau mungkin salah satunya disiplin. Memang atlet-atlet kita ya harus diakui yang kurang disiplin. Itu salah satunya. Disiplinnya apa, dalam hal apa ini? Dalam hal itu kalau jam latihan, waktu latihan, itu selalu itu molor selalu. Oke. Waktunya. Nah, mungkin ada dari Pak Ferry sendiri melihat selaku juga pemain senior ini juga kan, bagaimana kemudian menyampaikan kepada adik-adik junior ini bahwa ini begini-begini. Ada tidak di setiap kesempatan ketika ada di event turnamen, jadi kayak atau di jam-jam santai lah ketika berkunjung di rumah biliar pada saat Bung Ferry ada di situ? Jadi kalau menjawab itu ya no comment barangkali, bukan kapasitas saya kan kapasitasnya untuk pertandingan dan perwasitan. Nah, artinya kan itu untuk binpres saja. Oke. Ya. Tapi paling tidak kan sebagai pemain senior ini juga ada kan sedikit mungkin masukan ke pemain-pemain muda, harus begini, harus begitu. Artinya bukan menggurui atau seperti apa, tapi lebih ke kayak ya marilah sama-sama kita belajar begitu. Apalagi dari segi pemain mental begitu. Kalau untuk ukuran pemain senior kan kalau mental sudah perlu mau tanya orang bilang. Iya. So masa ini. Ya oke, untuk masukan sedikit aja ya. Masukan untuk mental yang baik itu pertama itu harus olahraga. Itu paling utama. Itu olahraga, kita sering olahraga, tapi jangan selalu olahraga. Merusak badan lagi itu. Jadi hanya sekitar kira-kira lah seminggu 2 kali. Ya. Itu memperbaiki jantung kita supaya bergerak yang normal. Itu akan menghilangkan itu rasa takut. Gugup untuk gugup. Itu. Oke, nah saya ke Pak Ketum ini. Bung Osep, kalau berbicara prestasi ya, kalau berbicara prestasi cabang olahraga apapun itu kan tidak serta-merta itu menjadi tanggung jawab pengurus. Pengurus satu cabang olahraga tentu ada katakanlah kolaborasi juga dengan pemerintah, dalam hal ini KONI Sulut. Namun sejauh ini kalau Bung Osep melihat perhatian dari pemerintah dalam hal ini KONI sendiri untuk perkembangan olahraga biliar di Sulawesi Utara itu seperti apa? Baik, terima kasih Bung Kelvin. Tentunya setiap cabang olahraga itu harus kerjasama dengan pemerintah. Betul. Khususnya induk organisasi adalah KONI. Yang selama ini yang kita selama ketua sangat baik antara
pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan KONI mensupport cabang olahraga biliar. Tetapi saya selalu melihat dari sisi kacamata saya di dalam dunia olahraga sebagai ketua juga cabang olahraga bahwa kalau kita melihat olahraga ini bisa maju, tentunya jangan selalu berpikir bahwa orang ini cari anggaran dari pemerintah. Betul. Ya kan? Karena pemerintah juga punya keterbatasan mulai anggaran untuk support untuk olahraga. Cabur lain juga. Ya kan? Jadi kadangkala mereka melihat yang punya prestasi yang sudah menghasilkan medali. Jadi mereka skala prioritas. Oke. Jadi itu yang menjadi kendala bagaimana kalau kita dari sekarang dari pengurus itu tidak punya motivasi bagaimana mencari sumber anggaran dari lain. Oke. Apabila kita berkolaborasi dengan pemerintah yang ada, tentunya kan punya perusahaan-perusahaan yang besar. Betul. Di Provinsi Sulawesi Utara dan juga kalaupun dari pemerintah bisa duduk sama-sama dengan cabang olahraga yang ada, pasti olahraga di Sulawesi Utara akan maju. Pasti. Nah, sebelum mungkin melanjutkan, Bung Osep, Bung Ferry, kita terima telepon dulu ada dari Pak John ini kalau tidak salah dari kawan-kawan. Selamat pagi Pak John. Halo, selamat pagi. Selamat Pak pagi. Calvin. Selamat pagi Pak John. Bapak Ferry, selamat pagi. Pagi. Pak Yosef, selamat pagi. Selamat pagi Pak John. Salam sehat, Dari salam kawan- olahraga. Dari Kawangkoan Karu ya. Oh, kacang karu ya. Kacang Karu dan Biapong ya. Mungkin langsung saja Pak John mempersingkat waktu. Memang ini bukan saya mau bilang tuh biliar curi, tapi saat ini kurang populer. Dulu tahun-tahun 70-an, Bapak Yosef dan ada Pak Ferry, ada orang Kawangkoan yang ditakuti pemain biliar. Tapi sekarang sudah meninggal. Dia dulu waktu jaya-jaya hebat. Orang Jepang Babon main biliar. Tapi soal mako. Jadi saya harapkan juga kepada Pak Ferry dan Pak Yosef, terutama Pak Ferry yang ketua umum, harus sinergi dengan audiensi dengan gubernur, sebab ini olahraga tanpa bantuan dari pemerintah, ya nggak jadi. Jadi diperbanyak turnamen. Kalau perlu masih banyak anak-anak muda yang perlu tahu itu biliar, disosialisasikan pada anak-anak muda. Kalau dulu memang orang Sulawesi Utara biliar, di bawah pimpinan ada tuh yang meninggal ke orang kawan. Ditakuti. Dapat medali emas. Tapi sekarang nyanda bukan saya bilang nyanda, tapi berkurang ini Pak Ferry dan Pak Yosef. Jadi dengan masukan ini Pak Ferry sebagai ketua umum boleh audiensi dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara. Dengan ketua KONI Sulawesi Utara, Pak Waleleng. Jadi supaya adakan itu turnamen baik itu kabupaten kota, kecamatan ke desa-desa, kecamatan. Supaya dipilih di situ tuh orang boleh kirim di atlet nasional. Jadi tentu jadi saya harapkan juga ini anggaran ini, terutama anggaran kan Pak Yosef, Pak Ferry. Betul. Jadi sebagai ketua umum harus berorientasi dengan Gubernur Sulawesi Utara. Bagaimana karena memang dulu ditakuti Sulawesi Utara ya. Mungkin dipersingkat Pak John. Ya. Itu Jo. Untuk Ibu Anita Makawimpang, selamat ulang tahun ke-60. Tante Tin, selamat ulang tahun. Terima kasih, Shalom. Oke, Shalom. Terima kasih Pak John di kawan-kawan. Kita terima juga satu penelpon sebelum mungkin dijawab oleh Pak Ketua Umum dan ada Pak Ferry di sini. Pro 1, selamat pagi. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ini. Tapi sebenarnya sudah dijawab tadi oleh Bung Osep ya, bahwa memang sudah sering dilaksanakan pertandingan. Tapi mungkin ya dijawab mungkin agar mungkin ada dari Pak John ini. Baik, terima kasih Pak John. Salam olahraga. Ya Pak John Kawangkoan, mungkin dari perkembangan kalau bicara dengan prestasi memang sudah jauh berubah di tahun-tahun yang kemarin. Contoh misalnya
Bung Iwan Heri Pondaa, James Lengkang, toh yang prestasi-prestasi di Sulawesi Utara yang membawa harum Provinsi Sulawesi Utara. Dengan bergulirnya waktu, orang harus bisa melihat bahwa provinsi-provinsi lain lebih maju di dalam pembinaan olahraga biliar. Jadi bukan dalam arti ini karena kita Provinsi Sulawesi tidak pernah memberikan pembinaan yang baik untuk atlet-atlet yang ada di Sulawesi. Makanya mereka hengkang keluar dari Sulawesi Utara. Mereka bawa nama lain, provinsi lain. Yang itu harus kita pahami dulu, duduk sama-sama Pak John dari kawan-kawan bahwa bukan Sulawesi Utara tidak punya prestasi. Atlet Sulawesi Utara sudah hengkang ke provinsi-provinsi yang lain. Jadi makanya supaya memang baik seperti Pak John bicara tadi, marilah kita duduk sama-sama dengan Pak Gubernur untuk bagaimana cara supaya orang ini bisa sama-sama, atlet-atlet ini bisa kembali toh bawa nama harum Sulawesi Utara. Jangan toh cuman dong bilang samleng, dong bilang ayang petolor marsapi penama toh. Jadi dia orang Manado bawa nama daerah bawa lain. nama daerah lain. Itu yang jadi ya tentunya kita melihat dari sisi itu bagaimana mereka hengkang karena kesejahteraan atlet itu. Itu yang orang harus sama-sama duduk sama-sama dengan pemerintah supaya mereka tidak pernah keluar dari Sulawesi Utara. Itulah Pak John jawaban kami. Kalau bilang turnamen ini kurang baku tabrak. Tidak pernah habis ini turnamen. Setiap minggu itu turnamen tidak pernah habis. Sampai kemarin mereka bertelepon Pak kita, Ketum, boleh tanggal begini? Kita bilang ngoni ini, ya koordinasi dulu. Masa dalam 1 minggu ini 2 event? Supaya bagus 1 event lah, supaya kerjasama yang baik. Tak kira itu Pak John dari kami dari Pemprov Popsi. Terima kasih. Oke, baik Pak Ketum ini. Namun sebelum kita lanjut, Bung Ferry, Bung Osep, kita break sejenak. Ada yang mau lewat ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif kita pada pagi hari ini, pasang surut biliar di Sulut. Mungkin melanjutkan apa yang sudah dibahas tadi. Kalau berbicara tadi yang Bung Osip sampaikan setelah adanya pertanyaan dari Pak John, ini agak menarik sebenarnya ini. Dan itu saya pikir di semua cabur itu jadi persoalan klasik. Namun sebelum kita mungkin membahas lebih lanjut, ada juga penelpon yang masuk ini. RRI Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini Pak? Halo. Halo.
selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo, Ya, halo. dari Langowan ini Dengan Pak siapa, Pak? dengan Bapak Jerry, Pak. Oke, dengan Pak Geri Dilenggon. Mungkin bisa langsung saja ini apa yang ingin disampaikan atau mungkin ingin bertanya ini, silakan. Cuman kalau boleh mau kasih usul untuk turnamen supaya itu berjenjang. Artinya di satu wilayah, misalnya di Langowan, bikin turnamen kelompok umur. Oke. Itu juga di Tondano, Madidi dan seterusnya. Supaya pada waktu pertemuan kejuaraan terbuka misalnya atau event Sulawesi Utara, atlet-atlet muda tidak ciut menghadapi atlet-atlet senior. Mungkin itu saja. Dan untuk pendanaan selain lobby ke pemerintah juga kan ada banyak rumah biliar sekarang. Usul saya supaya tiap rumah biliar bisa memberikan kontribusi untuk dana pengembangan atlet. Di Sulawesi Utara ini Terima Pak kasih, Geri ya. selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Geri Dilenggon. Kita terima satu penelpon lagi di belakang Pak Geri. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ini oleh Bung Osep ini. Pertanyaan Pak Geri tadi mengenai apa usulan, maksudnya sering dilaksanakan mungkin event. Mungkin kalau daerah-daerah Langowan, mungkin kalau di daerah Langowan sih sudah ada rumah biliar. Sudah ada ya. Sudah berapa rumah biliar di Langowan? Tinggal bagaimana mungkin diatur di sananya mungkin ya. Mungkin bisa dijawab ini usulannya Pak Geri ini. Baik, terima kasih Pak Geri. Salam olahraga dari Langowan. Toh. Jadi mungkin rumah-rumah biliar itu belum pernah datang bahwa Popsi ada pernah mengundang semua rumah biliar yang ada di Sulawesi Utara untuk duduk bersama. Di dalam arti apa? Bahwa kami dari Pengprov Popsi ingin mengakomodir semua rumah biliar yang ada di Sulawesi Utara. Dalam arti apa? Apabila membuat suatu pertandingan, koordinasilah dengan kami supaya tanggal semua tidak bertabrakan. Jadi kalaupun membuat event dari sebelum hari H misalnya 3 minggu lah sudah menyurati ke Popsi. Dalam arti apabila ada rumah biliar yang lain membuat event nanti ditegur oleh Popsi supaya sudah ada tanggal yang ditetapkan bahwa tanggal-tanggal begini. Jadi kalau Pak Geri dari Langowan bicara kalau kita nak berjenjang ini, kalau event ini saya sudah bingung mau hadir yang mana, karena hampir setiap hari ini ada event. Tinggal bagaimana turnamen ini punya kualitas. Ya, betul. Iya toh. Turnamen mana yang punya kualitas dalam arti profesional-profesional Sulawesi Utara mengikuti. Jadi itu yang kita bisa melihat dan memberikan masukan. Kalaupun dari Pemprov itu masalah pembinaan. Kalau pembinaan antara kabupaten kota yang ada, kalaupun di Langowan itu ada pengurus Kabupaten Minahasa. Kan Langowan belum 100% untuk pemekaran. Betul, kan. betul. Jadi masih di bawah kepemimpinan dari Pengcap Minahasa. Jadi maka kita kasih tahu bahwa mari kita duduk sama-sama setiap Pengcap atau pengurus kabupaten kota. Coba kita buat rapat dengan rumah-rumah biliar, kita duduk sama-sama supaya bisa berjenjang di dalam event di satu kabupaten kota. Artinya semua terukur ya Pak. Iya. Betul ya? Jadi kan bisa buat lokalan dulu supaya kita bisa melihat mana-mana Yang memang punya potensi. Dari situ bisa terwakili kabupaten kota. Oke. Itu yang saya masukkan. Oke. Nah ini kita ada juga pertanyaan dari WhatsApp dari Pak Doni di Tomoni ini. Salam olahraga biliar. Ini olahraga mahal katanya. Tapi bagus melatih fokus dan presisi kita. Nah harapannya semakin banyak event-event biliar di Sulut. Terima kasih. Ini Pak Doni di Tomoni. Mungkin tadi juga sudah dijawab oleh Bung Osip selaku Ketua Umum Pemprov Popsi Sulut ya, memang kalau untuk pertandingan-pertandingan sudah memang banyak dilaksanakan. Tapi mungkin kalau sedikit menyentil olahraga ini katanya mahal Pak Ketum, ini seperti apa ini? Apakah biaya untuk mainnya yang mahal atau peralatan sticknya atau dalam hal ini apapun yang menjadi peralatan yang mahal itu seperti apa ini? Karena mungkin masih banyak orang yang awam untuk olahraga ini sebenarnya. Untuk peralatan mungkin Bung Ferry bisa jawab ini. Oke, terima kasih Pak Doni dari Tomohon. Untuk pertandingan
Sudah banyak pertandingannya di Sulawesi Utara maupun terlebih khususnya di Tomohon. Tomohon itu banyak sekali di turnamen. Untuk peralatan ya peralatannya memang agak Tergantung ya. tergantung selera dan cocok di tangan, no. Betul. Dia nggak mungkin mau cocok di tangan kalau mau Pakai stick pakai kalau stick. di yang memang di Iya. tempat yang bilang Memang stick kayu loka- api. Stick lokasi sekarang juga sudah tidak kalah lagi. Betul. Ya. Jadi untuk permulaan untuk Latihan. latihan, pergunakan Jo. Sudah pakai Betul. fiber kalau tidak salah sekarang Iya. ya untuk di rumah-rumah biliar ya. Tinggal pilih. Oke. Tinggal pilih, lihat Jo DP kepala itu dia dibilang Q-tip atau Camerans. Lihat bagus, pakai Jo. Oke. Nanti untuk jenjang ke supayanya tidak lebih mahal. Itu Pak Doni ya. Oke. Oke, baik ini Bung Ferry ini sudah dijawab ini Pak Doni di Tomon. Saya ke Pak Osep ini Pak Ketum ini tadi menyinggung soal hijrah ini. Banyak atlet-atlet tidak hanya di cabur biliar ya tentunya di semua cabur di Indonesia ini di setiap daerah itu yang selalu menjadi persoalan klasik. Kalau kita mungkin menggarisbawahi ya berbicara mengenai kesejahteraan atlet ini. Nah, kalau untuk berbicara upaya katakanlah dari Pemprov Popsi sendiri terutama dengan Kodi Sulut dalam hal ini ada tidak upaya-upaya agar supaya memang atlet-atlet potensial ini yang memang katakanlah punya kans untuk bisa berbicara di level nasional agar supaya ini tidak hijrah ini ke daerah lain ini karena sepengetahuan saya kalau tidak salah atlet senior ini James Liku Lenggang dia di PON Papua itu bawa Papua kalau tidak salah ya. Nah itu hal-hal seperti itu apa yang kira-kira harus dilakukan ini Pak Ketum ini? Baik, terima kasih Bung Calvin. Tentunya kalau kita bicara atlet hijrah, tentu ini dorong bilang masalah perut. Betul. Masalah penghasilan. Siapa yang bisa mensejahterakan ke saya akan pindah. Betul. Nah, cuman sebenarnya menurut saya harus diatur oleh regulasi KONI. Oke. Jadi selama regulasi ini, aturan ini tidak diperbaiki oleh KONI, semua akan hijrah ke Pulau Jawa, Papua di mana penghasilan itu besar. Besar, betul. Jadi menurut saya wajarlah mereka memberikan hal yang besar karena dalam arti kepastian medali sudah pasti. Betul. Toh? Jadi itu yang kadang-kala kita di daerah Sulawesi Utara sepelekan itu. Oke. Masalah kesejahteraan seorang atlet yang ada. Itu sangat-sangat perlu untuk bukan besarnya mereka melihat sebenarnya, tapi penghargaan bahwa mereka itu istilah memberikan sumbangsi besar di dunia olahraga di Sulawesi Utara. Artinya ada kepedulian memang dilihat betul-betul bahwa ya atlet ini memang wajar atau mungkin pantas untuk katakanlah dipertahankan, dihargai setiap usaha dia, kerja dia untuk kemudian bisa membawa nama harum daerah Sulawesi Utara kan, seperti itu mungkin Bung Osep. Jadi kan maksud saya kalau misalnya kita ada ikatan kontrak dengan mereka, kalau memang dia punya prestasi, kita kasih fasilitas lah pekerjaan. Betul. Iya betul, kan? Betul. Kan nggak perlu kita kasih honor. Itu dengan fasilitas itu mereka sudah punya penghasilan tetap. Betul. Dengan gaji, apakah di karyawan swasta atau di pemerintahan, kan tinggal pemerintah aja yang memfasilitasi itu. Betul. Artinya memang ada sebenarnya harus peka sebenarnya untuk atlet-atlet karena memang kalau memang dibandingkan dengan daerah lain apresiasi kepada atlet itu minta maaf kalau di Sulut sendiri memang kalau mungkin zaman-zaman dulu masih masih banyak yang banyak prestasi yang bagus ya. Kalau untuk sekarang kan ya itulah atlet juga kemudian kenapa ada yang kayak malas-malesan mau berprestasi gara-gara itu ada kalau mungkin bahasanya orang bilang sulalalala ada berjuang bawa nama daerah Sulut pulang kamarinya ada apa-apa nol semua. Itu yang jadi memang persoalan klasik ya kan. Nah itu yang mungkin menjadi kendala kemudian prestasi ini di Sulawesi Utara di cabur-cabur apalagi yang tidak masuk prioritas. Kalau tidak salah kan ada beberapa cabur prioritas di Sulawesi Utara yang memang katakanlah pemerintah tuh getol memang support luar biasa itu kayak tinju, atletik, Muay Thai kalau tidak salah. Nah kalau biliar sendiri masih setengah-setengah ini atau bagaimana? Ya bukan dalam arti tidak disupport, tetap ada dari pemerintah. Cuman kami kan dalam arti prestasi itu
tanpa ada keterlibatan pemerintah, pengurus juga nggak bisa buat apa-apa. Betul, betul. Jadi bagaimana kita duduk sama-sama, dalam arti prestasi itu bukan hari ini kita bicara, besok berprestasi. Betul, betul. Ini kita harus tanam dari awal. Toh, bagaimana kita membina itu junior, toh? Itu jenjang yang panjang di dunia olahraga. Bukan proses sebentar saja sebentar itu. saja. Jadi menurut saya kan kenapa provinsi-provinsi yang lain selalu bon yang sudah jadi? Karena mereka melihat bahwa pembinaan ini olahraga panjang berjenjang. Iya, betul. Jadi beningan mereka buang uang misalnya kontrak 500 juta, 600 juta kontrak mereka tetapi menghasilkan emas. Betul. Jadi itu yang saya harapkan bahwa kita melihat dari sisi itu. Jadi memang untuk pembinaan ini sangat berat untuk biaya. Betul. Jadi kalau kita duduk sama-sama dengan pemerintah kan bukan anggaran dari pemerintah. Iya. Kita bisa kerjasama dengan pihak swasta. Swasta bisa. Iya kan? Jadi kan istilahnya ada punya dana-dana CSR dari swasta. Betul, Iya kan? Dari berapa banyak swasta ini dari pemerintah kan bisa memberikan otoritas bahwa kamu harus mengeluarkan begini karena untuk support di cabang olahraga. Oke, baik. Kita tahan sebentar ini, Bung Osep, Bung Fer. Kita terima satu penelpon di sesi terakhir kita di telepon ini. Selamat pagi RRI Pro 1. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Dengan Chris dari Motole, Milsel. Oke, dengan Pak Chris Motole. Silakan Pak Chris. Oh, ini tentang biliar ya? Betul, betul. Saya pernah teringat tahun 2005 ke bawah, 2000 antara itu, orang waktu SMP, orang mau bermain itu lingkali bilang, aduh sana ada hukum tua, ada marah kalau anak-anak kata. Terus ada guru-guru. Padahal kan itu olahraga kan. Sekarang kan so gencar-gencar pemerintah untuk mau dorong tuh masyarakat supaya atlet-atlet dari biliar. Makanya aneh, makanya waktu itu di kampung Patoran sekitaran ada 4-5 meja. Tapi kalau anak-anak dilarang, belakang siapa? Oh, coba taruh kata itu, coba apa bilang begitu? Judi. Oh, bikin apa yang tuh? Itu kan biasa. Usah tingkatkan orang skill kan kemampuan begitu daripada orang di tempat-tempat apa mahal toh. Tapi jadi pengen orang bilang begini. Oh, meja itu harus ada izin dari kepolisian dulu. Jadi kira-kira bagaimana untuk Bapak ini penggiat-penggiat mungkin biliar? Apakah itu memang ada izin atau seperti apa? Padahal kan itu kayak olahraga kan. Betul. Beda kok kalau sabung ayam, beda juga. Tapi ini kan biliar. Jadi kan kontras dengan regulasi itu seperti apa. Makanya di Patoran itu sudah ada meja biliar. Karena orang bilang, oh mau bayar kata apa izin dari kepolisian. Padahal kira-kira menurut Bapak seperti apa itu? Padahal kan sekarang orang mau cari tuh atlet berarti dari kampung. Biasanya dari kampung. Patoran di sini ada tuh termasuk jago di cara bermain bagus, tapi karena mungkin tidak direkrut, ya cuma sampai di kampung lah begitu. Jadi kira-kira apakah itu ada izin supaya orang kalau ada meja biliar atau seperti apa? Supaya katu janda jadi bagaimana Kang? Okay. Orang mau ambil meja kayak dapat bilang oh bayar begini, pajak begini. Padahal diperlombakan ini biliar katu Kang. Mencari itu atlet-atlet atau memang DP skill. Jadi membingungkan orang masyarakat. Oke, dipersingkat. Oke. Oh, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih yang dari Motoling. Ada satu juga pertanyaan di komen yang sudah komen di YouTube kami di RRI Manado dari Pite Kantropus. Izin Pak, apakah ada event biliar di Sulut dalam waktu dekat ini untuk umum? Terima kasih ini. Mungkin bisa dijawab langsung ini Pak Ketum. Ini pertanyaan tadi dari Motoling katanya terkait ketika mau bikin atau mau belajar katakanlah mau bermain biliar, kalau untuk di kampung itu kadang-kadang terkendala masalah-masalah yang ketertiban umum lah dan sebagainya. Mungkin kabarnya seperti itu, mungkin bisa dijawab ini Pak Ketum ini. Baik, terima kasih Bapak dari Motoling bahwa sekarang mungkin mindset orang-orang yang dulu untuk masalah anak kecil ini boleh bermain biliar. Jadi sekarang aja kalau Bapak datang di Manado toh ini sedangkan anak mungkin kelas 3 SD sudah bermain biliar, tidak pernah dibatasi untuk bermain biliar karena kalau mereka punya minat dan bakat, timbang mereka bermain game, mata rusak, toh kaki sudah bermain judi online. Jadi itu yang harus kita melihat dari sisi orang tua. Kalaupun anak punya bakat main biliar, tentu support lah, toh
Karena ya tidak menutup kemungkinan kaki ada dari motoling yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Betul. Iya kan? Kalau bicara rumah biliar itu sebenarnya izin itu izin dari pemerintah kabupaten. Toh. Jadi kami dari Pengprov Popsi itu semua itu namanya tempat usaha harus punya izin, Pak. Toh. Tentu memberikan tambahan PAD dari pemerintah kabupaten kota. Tetapi misalnya untuk keramaian, kan Bapak aja menyurati aja, bukan bicara izin. Menyurati aja ke misalnya kepolisian yang ada, paling kalau di kabupaten itu di Polsek. Kalau menjauh dari Polres ya tinggal menyurati aja ke Polsek setempat bahwa kita ada buka rumah biliar. Cuman itu, Pak. Jadi tidak ada bilang izin harus dari kepolisian, bahwa izin itu dari pemerintah kabupaten kota. Kalau izin itu karena tempat usaha tuh, Pak. Jadi itu kan setempat usaha. Kalau di atas misalnya 2 meja ke atas itu setempat usaha. Jadi itu yang kita bisa jelaskan dari pengurus Popsi. Terima kasih Pak dari Motoling. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Pite Kantropus tadi ini. Mungkin Bu Ferry bisa jawab ini. Apakah ada event skala umum ini katanya dekat-dekat ini? Atau mungkin Pak Ketum mungkin bisa jawab ini. Sebenarnya kita kemarin itu ada event untuk umum kategori di dalam menjelang Porprov. Pertama Pengprov Popsi akan ambil data atlet yang ada di kabupaten kota. Kenapa saya membuat itu? Karena banyak pengurus-pengurus kabupaten kota ini dalam tanda petik ada sebagian yang kurang baik. Merekrut dari misalnya provinsi tetangga. Toh? Jadi itu yang saya harapkan. Untuk menjelang Porprov ini marilah kita berolahraga, berkompetisi yang sehat dan sportif yang tinggi. Karena kalau terus rekrut dari lain kasihan ngoni atlet-atlet di kabupaten kota. Betul. Kalau ngoni nak pakai, bagaimana mau pembentukan mental? Jadi itu yang saya harapkan kemarin, cuma ada tunda karena dari pihak pemerintah mari kita satukan dari dalam HUT provinsi di bulan September. Betul. Untuk meramaikan provinsi Sulawesi Utara, begitu. Berarti bisa dibilang untuk September nanti itu Gubernur Cup bisa ya? Secara umum itu untuk di Sulawesi Utara itu seperti apa ini? Ya pasti kita akan mengundang beliau sebagai Pak Gubernur dalam arti untuk memeriahkan HUT provinsi Sulawesi Utara. Kami dari pengurus Popsi akan mengadakan turnamen dalam rangka untuk persiapan Porprov. Dari situlah kita bisa melihat atlet-atlet yang punya prestasi. Betul. Berarti memang 15 kabupaten kota ini akan diundang ini. Kalau mereka datang ya salah sendiri. Salah sendiri. Jadi dalam arti kan begini. Kalau kamu ingin maju, mari kita orang berkompetisi tanpa handicap. Jadi tidak memandang senior, siapapun. Siapa jago, siapa kan ini. Di PON tidak ada itu. Tidak ada. Iya memang. kan? Betul, betul. Jadi kalau orang mau maju, ya bagaimana kamu mendapat pengalaman yang baik kalau kamu takut menantang senior. Iya, betul. Iya kan? Betul Pak Ketum ini. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Onal di Winangun. Pak, apakah semakin mahal stick biliar yang dipakai mempengaruhi performa pemain? Mungkin Bu Ferry bisa jawab ini sebagai mantan pemain juga ini. Oke, makasih. Pak Onal Tanya di Pak Onal di Winangun. Selamat pagi. Untuk stick biliar, memang kalau semakin mahal itu memang performanya memang meningkat. Bedanya itu kalau stick lokasi sama stick untuk pribadi yang mahal, itu powernya beda, tenaganya beda. Biasanya pakai stick lokasi dia tarikan 15 cm, dorong 15 cm, beda dengan stick mahal lari bolanya. Iya, jadi petarik juga cuma 5 cm, dia semua lebih dari 15 cm. Itu untuk lokasi, stick lokasi. Oke, artinya gitu ya Pak Onal ya? Itu memang kalau bisa dikatakan memang namanya peralatan penunjang ini. Iya. Untuk kita menjadi atlet memang mempengaruhi, bukan Memang ya. apa ya istilahnya, ya resiko menjadi atlet itu peralatannya memang mahal. Nggak ada yang katakanlah kalau cuma nggak ada orang bahasanya nggak ada orang juara pakai stick lokasi. Jadi kalau mau suka yang menjadi bagus, performa jadi bagus ya harus pakai stick yang memang mahal punya nanti. kualitas. Ya, punya kualitas. Tapi ya. tentunya harus latihan juga. Iya. Pakai stick mahal harga 20 juta tapi nggak latihan-latihan juga percuma mungkin Bu Fer. Betul. Dan pendengar, kita sudah ada di sesi terakhir ini. Mungkin satu pertanyaan di kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Apa yang kemudian Pak Ketum yang harus dilakukan untuk Sulut nanti bisa berbicara banyak minimal di Prapon dan PON nanti di
NTB 2028 ini? Apa yang kira-kira harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Bung Calvin dan pemirsa RRI yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya prestasi bisa dapat, tentunya harus ada proses latihan yang baik. Betul. Dari proses latihan yang baik, tentunya kita punya tryout untuk keluar. Jadi selama kita tidak pernah asa, walaupun kita punya prestasi di Sulawesi Utara, gimana kita mau tolak ukur kalau kita tidak punya tryout di luar daerah Sulawesi Utara? Semakin banyak kita berkompetisi, misalnya di Pulau Jawa lah, lebih event untuk umum lebih banyak, dan tantangan-tantangan dengan pemain-pemain Filipina semua aja ikut di Pulau Jawa. Jadi disitulah kita melihat atlet-atlet kita punya potensi. Oke. Jadi bagaimana kalau mereka semakin banyak berkompetisi di luar, di situ mental akan terbentuk, kualitas bermain akan lebih baik, karena dengan kompetisi itu lawan-lawan kita lebih hebat. Di situ kita mendapat ilmu yang lebih baik. Sama-sama belajar lah, katakanlah belajar dari mereka yang mungkin punya skill di atas ya. Dan tentunya memang kalau berbicara mental, ya itu tadi, semakin banyak sebenarnya atlet itu mengikuti turnamen, itu semakin memang membentuk mental paling tidak. Cara bermain, pola pikir dia, dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Bung Osep ya? Ya, makanya saya harapkan ada perhatian juga, bantuan dari pemerintah. Karena atlet biliar ini begitu banyak nomor. Betul. Ada 9 bola, 10 bola, kerem juga. Kalau 15 kerem bola. aja kan pasti ya paling kurang kalau kita mau try out paling 5-6 orang. Iya betul. Iya kan? Dari 5-6 orang ini kan kita melihat prestasi mana yang menonjol. Betul, betul. Begitu juga di bola 9, bola 8, 10, bola 10, bola 15, iya kan? Di situ kan kita bisa melihat. Dari ini kan mungkin kita mau kirim 2 orang. Betul. Pasti paling kurang kita kirim 5 orang. Di situ kan dari 5 ini kita bisa buat istilahnya kan siapa yang paling menonjol. Betul, dan terbaik. Dari kompetisi yang mereka try out ini siapa yang selalu menjadi winner. Betul. Menjadi juara. Walaupun juara 2, toh, juara 1, juara 3 kan bisa secara prestasi kami dari pengurus bisa melihat itu. Betul, betul. Betul itu Bung Osep. Nah, terakhir ini ke Bung Ferry, mungkin apa yang ingin disampaikan atau mungkin menjadi harapan untuk olahraga biliar di Sulawesi Utara ini? Ya baik, pertama untuk disampaikan kepada pemirsa, khususnya juga itu panitia-panitia pelaksana turnamen open atau one day, supaya atur waktu, jangan sampai bertabrakan ya, supaya kita enak. Jangan itu, ya kita tahu apa yang tujuan dari kalian yang supaya itu dapat benefit yang keuntungan itu ya dikesampingkan dulu. Pikir banyak di sini kan banyak tempat biliar, rumah-rumah biliar yang baru. Ya, hanya itu yang pesan dari saya. Dan untuk kedepannya supaya bisa lebih baik dan bisa bersinergi dengan panpel-panpel dengan Pemprov juga. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bung Ferry dan pendengar. Kita sudah ada di penghujung, kita akhiri dialog kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Osep Kopalit selaku Ketua Umum Pemprov Popsi Sulawesi Utara dan Bung Ferry juga sebagai Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan Pemprov Sulawesi Utara. Terima kasih sudah hadir di RRI Pro 1 Manado. Dan terima kasih juga bagi Anda masyarakat pendengar yang sudah menyampaikan pendapat maupun masukan usulan kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu saya yang bertugas pagi hari ini, Calvin Wisang, undur diri, dan seluruh kerabat kerja teknik yang bertugas mengucapkan terima kasih. Penanggung jawab pelaksana Kepala LPP RRI Bapak Dr. Ashari Barewan. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi di Dialog Forum Kawanua selanjutnya. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.